Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Al-hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, dan dengan nikmatnya itu kita sampai saat ini bisa menegakkan sholat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta, kemudian dilanjutkan dengan kajian sampai isya, dan setelah adzan isya kita menunaikan sholat isya berjamaah di masjid ini pula. Itu nikmat yang sangat tinggi dari Allah Ta'ala, sehingga wajib kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah, salawat serta salam senantiasa pula terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, wabil khusus masalah mengarahkan mereka untuk cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran. Ya, tentunya kita satu perlu untuk memahami tingkat kematangan usia mereka sejak mencari pasangan. Jadi ibunya, calon ibunya itu siapa? Masa arep sembarangan milih neng mall apa di diskotik? Yang mestinya ya nyarinya di entah kegiatan Islam, di masjid, di aktivitas organisasi Islam yang kemudian paling tidak mereka itu sudah cinta kepada Islam, kemudian cinta kepada nilai-nilai Al-Quran, cinta kepada masjid dan seterusnya, yang kemudian itu adalah bibit unggul yang ya perlu diprioritaskan. Tidak kemudian sembarangan milih, sehingga kalau kemudian bibitnya itu sudah bagus, ya insya Allah akan menurunkan keturunan yang bagus. Jadi pertama, ingat pilih bibit yang unggul, begitu ya. Kemudian yang kedua, ketika si anak itu sudah ada di dalam kandungan, maka perlu dikondisikan. Bacakan Al-Quran, ibune yang membaca langsung atau bapaknya yang memperdengarkan kepada si bayi. Nah, itu sudah strategi yang bagus untuk memperkenalkan kepada Al-Quran, untuk membuat mereka cinta Al-Quran. Pada saat-saat tertentu si ibu itu kemudian berwudu, sholat. Ketika janin itu sudah usia 4 bulan, kerasa nggak janinnya? Sudah ada rohnya, sudah ditiupkan roh, sehingga janin itu bisa merasakan, bisa mendengarkan, oh kok jam-jam segini ibuku berwudu, oh jam-jam segini ibuku berdiri lama, kemudian membaca bacaan-bacaan yang menenangkan, kemudian rukuk, sujud dan seterusnya. Itu janin yang sudah usianya 4 bulan, sudah ditiupkan roh, itu sudah merasakan, sudah bisa mendengar, tapi belum bisa melihat. Mendengar sudah. Oke, itu catatan yang bisa kita pegang, sehingga kita membacakan Al-Quran kepada si janin itu ya dia mendengarkan, insya Allah. Nah, ketika lahir
dikondisikan dengan masjid, sehingga disunahkan untuk membaca azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ini hadisnya hadis hasan masih bisa digunakan untuk dalil. Insya Allah masih bisa digunakan untuk dalil, sehingga monggo lakukan untuk mengkondisikan anak itu cinta ke masjid, memenuhi panggilan azan. Kemudian sampai usia 7 tahun, ya tetap dikondisikan. Kemudian setelah usia 7 tahun diajari sholat, diajari puasa. Ya, tapi jangan maksa, belum saatnya. Karena apa? Kita belajar dari seorang yang sukses dalam tarbiyatul aulad atau pendidikan anak-anak. Dia bukan nabi, tapi kemudian sukses mendidik anaknya sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Disebut namanya dalam Al-Quran Luqman Al-Hakim. Ya, dia kemudian namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran, surat ke-31, dan kemudian dalam surat itu disebut namanya beberapa kali. Itu sebagai penghargaan. Misalnya ketika kemudian anaknya itu belum saatnya diajari sholat, diajari apa dulu? Tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Nah, itu diajari tauhid. Baru kemudian usia 7 tahun diajari sholat, diajari puasa. Kemudian usia 10 tahun nek ora gelem sholat, ya, alhamdulillah nggak perlu harus dipukul, wis sadar untuk bisa melakukan ibadah, ya, sholat, ya, puasa. Itu setelah 10 tahun. Nah, sampai kemudian dia akil baligh. 10 tahun wis akil baligh apa dereng adik-adik? Udah mimpi basah belum? Udah haid belum 10 tahun? Belum, ya. Nah, sampai kemudian akil baligh, dia sudah dianggap bukan sekedar mumayyiz tapi akil dan baligh. Kalau mumayyiz kan ya sekedar itu, ya, usia 10 tahun dia sudah diajari dan kemudian ya dikerasi. Jadi Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkan kepada ahlimu, keluargamu. Siapa keluarga? Ya, yang menjadi tanggung jawab dia, yaitu istri, anak-anak, diperintah untuk sholat. Wa'mur, bukan sekedar ajak, bukan sekedar contoni, tapi perintahkan. Itu sehingga ini lebih banyak ke tanggung jawab orang tua, bukan ustadz atau ustadzah di TPQ, bukan kemudian khotib atau mubaligh yang di mimbar, tapi lebih banyak ke orang tua. Wa'mur ahlaka, ini kan perintah Allah kepada bapak, kepada suami, sehingga kemudian dia yang bertanggung jawab. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Sampai kemudian bersabar, wastabir alaihi, bersabar kalau kemudian istrinya menolak, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, ya. Kemudian anaknya juga sudah meninggalkan sholat, ya. Kalaupun kemudian sudah akil baligh, udah dewasa, kok kemudian nggak mau, tapi di proses-proses sebelumnya orang tua sudah menjalankan, maka dia sudah tidak bertanggung jawab lagi, karena ketika anak itu sudah dewasa, sudah tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nah, anak wadon ya sampai menikah. Tapi kalau anak laki-laki ya sampai dia akil baligh, sudah mimpi basah, baru kemudian
menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sampai kemudian kenapa kok orang tua justru yang jadi tumpuan atau yang jadi penanggung jawab? Ya selain di ayat tadi wa'mur ahlaka bis-shalah, juga Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6 juga sudah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, bukan cuma menjaga diri sendiri, tapi qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Itu tanggung jawab orang tua, wabil khusus bapak yang kemudian ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana sikap anak ya? Sikap anak ya, kemudian anak ketika diajari yang memperhatikan, kemudian menyerap ilmu itu, dan kemudian ketika disuruh ya mentaati orang tua, tentunya mentaati orang tua. Terus ketika orang tua setiap kali ba'da sholat mendoakan, ya bisa jadi doa itu sampai ke hati sanubari si anak-anak itu, insya Allah. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sifat fatonah. Sifat fatonah, kita kemarin sudah belajar tentang kecerdasan Rasul ketika beliau berdakwah di Mekah. Dan kemudian dari 4 orang bisa berkembang di semua segmen, di semua lini. Perempuan, kemudian menengah ke atas, menengah ke bawah, sama pemuda terpelajar. Ya, dan kemudian berkembang kemana-mana, itu dakwahnya. Kemudian ketika hijrah, mulai dari mengamankan dirinya sendiri sehingga ada pemeran pengganti di tempat tidurnya Kanjeng Nabi, kemudian melakukan perjalanan muter, tidak langsung bablas ke utara ke Madinah, tapi lewat pantai ngidul dulu baru nyetang dan baru ngalor, dan itu pun rapi, ada penunjuk jalan, dan penunjuk jalannya itu orang musyrik Amr bin Fuhairah, tapi dibayar sehingga tidak menyesatkan. Kemudian ada yang menghapus jejak, terendus oleh anjing-anjing pelacak, kemudian dihapus oleh domba-domba atau kambing-kambing yang digembalakan oleh Abdullah bin Uraikid. Itu aman sehingga sampai ke Madinah tanpa berhasil dikejar, walaupun sudah ada sayembara dari Abu Jahal, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan aku kasih hadiah 100 ekor unta betina. Ya. Dan yang paling berambisi untuk mendapatkan hadiah itu siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia itu sudah hampir nangkep Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi waktu itu bawa ontanya, ya. Siapa nama ontanya Kanjeng Nabi? Siapa? Al-Quswa. Ontanya Kanjeng Nabi, tapi ternyata kudanya sudah dipacu cepat, terpental, tinggal nyentuh aja, tinggal mengayunkan pedang saja. Tapi kemudian dia jatuh terpental, jatuh dari kuda. Suraqah bin Malik. Dan kemudian naik lagi, kejar lagi, ternyata juga jatuh lagi sampai 3 kali. Ya. Sampai 3 kali. Sampai kemudian Suraqah bin Malik nyerah dan akhirnya masuk Islam. Rasida oleh onta 100 wadon kabeh. Karena kemudian dia mendapatkan yang lebih dari itu, apa? Hidayah dari Allah, dan insya Allah kalau dia ditakdirkan masuk surga, ya kemudian dia lebih dari sekedar 100 ekor onta itu. Suraqah bin Malik itu. Baik, jamaah rahmatullah. Singkat kata, sampai ke Madinah. Kemudian tahun pertama beliau di Madinah
bikin gebrakan. Apa saja gebrakannya? 1. Bangun masjid. 2. Akhawain, dulu pernah kita ceritakan akhawain, mempersaudarakan dua-dua antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, itu dipersaudarakan. Kemudian yang spektakuler lainnya adalah apa? Piagam Madinah, ya, perjanjian Madinah. Ini menguntungkan umat Islam. Jadi ada poin di situ yang menyatakan bahwa kita warga Madinah, ya termasuk yang baru hijrah itu, sudah dianggap sebagai warga Madinah, akan saling tolong menolong. Setiap kali ada musuh yang menyerang, maka semua berkewajiban untuk mengusir musuh itu. Dan yang paling berpeluang untuk diserang siapa? Umat Islam. Cerdas loh. Nah itu fatonahnya Kanjeng Nabi. Selain yang tadi itu ada akhwain, sehingga yang dari Mekah hijrah nggak bawa apa-apa, akhirnya kan dapat rumah, dapat jaminan untuk makan di situ dan seterusnya. Termasuk bikin masjid itu juga sudah langsung ada pusat ibadah yang bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan dan pusat dakwah. Disitulah Rasulullah cerdas sehingga Madinah betul-betul bisa menjadi al-qaidah asy-sya'biyah lidakwah, sebagai basis sosial dan basis politik untuk pengembangan dakwah, karena di Mekah sudah tidak kondusif. Itu lanjut sampai kemudian tahun kedua ada peristiwa apa? Tahun kedua perang Badar. Perang Badar. Semula Rasulullah juga mau bertahan di dalam kota Madinah, tapi ada usulan dari sahabat, wahai Kanjeng Nabi, ini wahyu atau ra'yu? Ini wahyu dari Allah atau ra'yu pendapatmu? Ini ra'yu. Ini pendapatku. Kalau begitu, boleh saya usul, kita pakai strategi cegah musuh di luar kota. Kita akan pakai Bukit Badar sebagai basis pertahanan kita. Kita akan kuasai sumur, kemudian sumur-sumur di Bukit Badar itu kita timbun sebagian, dan ada sumur-sumur yang kita jadikan sebagai pancingan. Yang tidak ditimbun digunakan untuk pancingan, sehingga mereka kaum kafir Quraisy yang menyerbu ke Bukit Badar itu bawanya sangune ciu ben tayang go mendem, nek mendem jadi wani perang, nek wis mendem wani perang. Tapi masalahnya semakin banyak diminum ciune semakin haus dan semakin mabuk. Akhirnya kan begitu ada, oke, anak sumur, yuk kita ambil air di situ. Nah begitu mereka sedang ambil air, bahkan rebutan ambil air, pasukan panah sudah beraksi. Akhirnya kan mayat-mayat kaum kafir Quraisy bergelimpangan di sekitar sumur Badar yang sengaja buat pancingan itu. Nah itu cerdas. Padahal jumlahnya kaum muslimin berapa pasukan? 314 sampai 317. Ada beberapa riwayat yang menyatakan 314 atau 317. Sedangkan kaum kafir Quraisy itu 1000, berarti kan 3 kali lipat lebih kan. Secara hitung-hitungan statistik, secara matematis nggak imbang, dan kemudian yang menang biasanya yang banyak. Tapi ternyata ini kondisinya berbalik dengan strategi yang tepat, ya. Yang kemudian ini sebenarnya sudah dikembangkan di strategi tempur di zaman-zaman modern. Selain sebenarnya sudah dikembangkan oleh seorang ahli perang di kekaisaran Cina kuno, namanya Sun Tzu. Sun Tzu itu bikin buku seni perang, Sun Tzu Bing Fa, atau kemudian
ada terjemahan bahasa Inggrisnya Sun Tzu The Art of War, seni perang ya, seni perang. Nah itu salah satu poinnya, barang siapa menguasai medan peperangan terlebih dahulu, maka dia akan memenangkan peperangan. Dan Kanjeng Nabi kayaknya nggak pernah ngaji perang sama Sun Tzu deh. Orang beda zamannya kan, dan tidak ada kitabnya Sun Tzu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi beliau sudah paham betul, kuasai medan peperangan dan kemudian menangkan pertempuran. Dan perang Badar menang, walaupun jumlahnya sedikit, tapi bisa menghancurkan yang banyak. Abu Jahal mati di perang Badar, kemudian tokoh-tokoh besar yang lain seperti Utbah, kemudian anaknya, kemudian adiknya itu juga, adik iparnya itu juga mati, yang kemudian kemenangan di pihak kaum muslimin. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan tentang kecerdasan Rasulullah, baik di awal dakwah di Mekah, kemudian ketika hijrah, kemudian setelah hijrah, dan kemudian ketika perang Badar. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kecerdasan beliau di perang Uhud, di perang Khandaq, dan seterusnya, yang kemudian ini membuat kita semakin cerdas, bisa tahu strategi, oh kayak kie caranya untuk memenangkan pertempuran ya, bagaimana kita mendakwahkan Islam, mobil khusus di RT 1, RT 5 dan sekitarnya ini gitu. Atau masih lama ya? Masih 10 menit? 7 menit? 7 menit, mau dikocok apa mau tanya jawab lagi? Apanya yang dikocok, paremnya yang dikocok. Baik, dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.